Sarjana Syarif Zaman atau Ustadz Lili Wahyudin Asyarif SS. Ya, baik peserta kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga luga, yang menjawab salam mudah-mudahan masuk surga. Ya Rabbal. Ibu-ibu yang menjawab salam mudah-mudahan hutangnya segera lunas. Yang aminnya kenceng berarti hutangnya banyak. Mudah-mudahan pulangnya dari sini ibu nanti yang punya hutangnya segera lunas, amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama dan yang paling utama, yang terhormat dan yang saya muliakan, Abi dan Umi, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan dikabulkan segala niat hajatnya oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin. Dijadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala penyakit, amin ya Rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya muliakan, ibu-ibu majelis taklim at-taqwa, ibu-ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah ibu tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada ibu-ibu semua. Yang saya doakan ibu-ibu, mudah-mudahan Allah kabulkan segala niat hajatnya, amin ya Rabbal. Dan pulangnya nanti ibu dari majelis ini, dari acara ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemuda dan pemudi
Para santriawan dan santriawati jadi perawan harus hati-hati, sebab zaman sekarang mah zaman era globalisasi, sehingga zaman sekarang banyak anak perawan yang hamil tanpa seorang suami. Betul? Alhamdulillah summa alhamdulillah ini. Maka kita doakan para santri dan santriawati ini, anak-anak kita yang tadi sudah luar biasa menampilkan solawatnya dengan indah. Betul gak betul? Kita doakan ini anak-anak kita, anak-anak ibu semua, sehingga mereka mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, tercapai segala niat hajat dan cita-citanya. Karena tidak ada kado yang paling indah untuk orang tua kecuali memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Betul? Betul. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini selain daripada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan rahmat dan karunia-Nya Allah, kita semua dapat berkumpul di tempat ini, di musola tercinta ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kumpulnya kita di tempat ini yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema senandung yang paling indah adalah azan. Bacaan yang paling sempurna adalah Al-Quran, dan akhlak yang paling terpuji, akhlak yang paling mulia yaitu adalah akhlak daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad, manusia sejati, anti korupsi, manusia termulia, anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata yang indah bila dipandang mata. Dipandang apa? Yang indah bila dipandang mata, dan bagi siapa saja yang melihatnya pasti dia akan jatuh cinta. Jatuh cinta bukan kepada Jakaswara, jatuh cinta bukan kepada bapak yang paling ganteng ini, tapi jatuh cintanya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, Nabi akhir zaman, sang pembasmi kebatilan, pembela kebenaran. Walaupun beliau belum pernah ke pondok aren, tapi beliaulah yang paling keren. Walaupun beliau belum pernah ke Jatimulia, tapi beliaulah yang paling mulia. Walaupun beliau belum pernah ke Atakwa, tapi beliaulah yang paling bertakwa. Walaupun beliau belum pernah ke Pondok Kacang Ibu, tapi beliaulah yang paling terpandang. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita peringati hari kelahirannya saat ini. Saat ini kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu, bahwa Rabiul Awal disebut juga dengan Rabiul Anwar. Apa Rabiul Anwar? Yaitu bulan yang penuh dengan cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Rabiul Awal ini bulan yang penuh dengan cahaya. Cahaya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah mataharinya dunia. Benar nggak Bu? Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia. Benar nggak? Nabi Muhammad adalah
yang bisa menerangi alam semesta ini. Bahkan ibu, cahayanya daripada Nabi Muhammad lebih terang daripada cahayanya matahari. Luar biasa kan Nabi Muhammad. Sehingga Bu, Nabi Muhammad itu tidak ada bayangannya, tidak bisa terlihat bayangannya. Kalau kita berdiri di saat matahari terbit, saya berdiri ada bayangannya. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kumpulnya kita di tempat ini semata-mata karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Kata Nabi, barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka nanti ia akan bersama-samaku di surga. Bu, mau masuk surga, Bu? Anak nih, adik-adik mau masuk surga, mau? Masuk surga gampang apa susah? Susah apa gampang? Bila ingin masuk surga, pintu selalu terbuka. Satu bekal yang utama, yaitu iman dan takwa. Apa Bu? Iman dan takwa. Kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka kuncinya adalah kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Seperti nama musola ini at-taqwa. Mudah-mudahan jamaah-jamaah pengajiannya ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Baca Quran dan puasa, sholat zakat, jangan lupa, itulah bekal yang utama apabila ingin masuk. Apabila ingin masuk, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Kata siapa? Kata Umi buat adiknya. Benar gak? Ya kata Umi, satu hari saja gak ketemu sama abinya, hati rasa rindu. Kalau Umi lagi bareng sama abi, hati rasanya syahdu. Benar gak? Ibu pernah sama suami begitu, Bu? Insya cintai suamimu, Bu, ya. Karena tidak akan ada anak-anak kita kalau nggak ada suaminya, benar gak? Di sini yang paling ganteng cuma abinya Razan doang. Sama Razan, sama santri saya dari pondok pesantren Baru Ulum. Jadi kalau ada yang nanya tadi di mana Raja pondoknya, itu di pondok pesantren Baru Ulum, masih pondok aren. Ya masih pondok aren. Cuma tadi saya Umi dari sana sama Raja berangkat jam 9 ceritanya. Berangkat jam 9, kita udah perkirakan Pak, ya Abi udah perkirakan Abi nyampe jam setengah 10 udah nyampe di sini. Karena yang kami pikir dekat gitu kan. Tiba-tiba udah sampai di Pasar Ceger, ada jalan yang sedang diperbaiki. Ustaz, kita muter lagi deh ke Bintaro. Muter-muter saya ke Bintaro. Enggak. Jadi kami putar lagi balik arah ke Bintaro. Akhirnya sampai di sini jam 10 kurang 6 menit. Enggak masalah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya sampai dengan selamat bersama Ananda Razan. Alhamdulillah. Misalnya saya ada apa-apa di jalan, ibu udah nungguin, di sini anak-anak udah nungguin, udah disiapin dari jauh-jauh hari, bener gak Umi?
udah dipesen foto saya udah terpampang di mana-mana itu. Ya, tiba-tiba nggak datang ustadznya, misalnya, kecewa gak kira-kira? Siapa yang disalahin? Umi sama Abi. Gimana sih Umi? Undang ustadz kok nggak bisa hadir gitu kan? Begitu kadang-kadang kita. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa sampai ke tempat ini. Niat saya ke sini untuk bersilaturahmi kepada Umi dan Abinya daripada Ananda Raja. Alhamdulillah Bu, maka kita di acara Maulid Nabi ini harus banyak-banyak mempererat tali silaturahmi. Karena orang-orang yang suka menjalin tali silaturahmi, maka insya Allah akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Maka insya Allah akan diberkahkan rezekinya oleh Allah. Saya kesini niat untuk bersilaturahmi ke Umi dan Abinya Razan. Insya Allah pulang dari sini nanti akan mendapatkan amal bro. Kalau ibu bilang amplop, saya mah nggak butuh amplopnya. Kalau saya kesini, jaka suara kesini nyari amplop doang, diberi baru juga banyak. Bahkan saya suka beli segepok banyak dan murah harganya amplop makan. Jadi saya mah kesini bukan mencari amplop, tapi mencari amal kebaikan. Insya Allah kalau udah punya amal kebaikan, pulang dari sini dapat doa. Pikirannya duit mulu. Insya Allah nanti didoain sama ibu bapak semua yang di sini. Ya, maka saya minta didoakan biar sehat, panjang umur, diberikan kekuatan dalam berdakwah. Dijadikan keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi pulang dari sini insya Allah akan dikasih doa sama ibu bapak semuanya di sini. Alhamdulillah. Jadi saya nggak butuh duitnya Bu. Yang butuh duit itu saya. Yang butuh duit, ya bercanda benar. Yang butuh duit ibu juga butuh kan? Kita semua butuh duit. Apa itu duit? Duit adalah singkatan daripada D-nya adalah doa, U-nya adalah usaha, I-nya adalah ikhtiar, T-nya adalah tawakal. Insya Allah kalau udah tawakal, kalau udah ikhtiar, udah usaha, maka kita akan diberikan duit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pererat tali silaturahmi di antara saudara-saudara kita, di antara tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Banyak orang gara-gara duit akhirnya saudara jadi pecah. Benar kan? Gara-gara uang tetangga jadi musuhan, benar? Jangan cuma gara-gara itu akhirnya kita memutuskan tali silaturahmi. Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpulnya kita di sini dalam rangka memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia, yang punya akhlak yang sangat mempesona. Bahkan Nabi kita dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan untuk alam semesta. Maka kita semua harus cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta itu biasanya kita banyak menyebut orang yang kita cintai. Kita biasanya cinta kepada anak kita banyak menyebut anak-anak kita dalam doa. Benar kan? Kita cinta kepada suami ibu disebutin dalam doa. Suami ibu didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta biar suami ibu diberikan kemudahan dalam segala urusan dan usahanya. Nah, kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus banyak-banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Menyebut nama Nabi Muhammad dalam doa kita, dalam salat kita, ibu tidak akan membuat suami ibu cemburu.
Menyebut nama Nabi Muhammad di dalam setiap hari kita, Bapak, tidak akan membuat istrinya cemburu kalau kita nyebutin nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba misalnya Bapak nyebutin selain daripada Nabi Muhammad nama artis-artis, misalnya Amanda Manopo misalnya, maka pasti bertanya istrinya, kenapa ayah, kenapa Abi menyebutkan nama-nama ini? Pasti ada kecurigaan. Tapi kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah tidak akan menimbulkan permasalahan, tidak akan menimbulkan rasa cemburu di antara suami dan istri. Maka sebut-sebut nama Nabi Muhammad. Ya, bahkan kita orang pelupa, benar kan? Kadang-kadang kita lupa, banyak lupanya, udah semakin bertambah usia kita, kadang-kadang kelupaan kita juga banyak, benar gak? Nah, Bu, saya kasih tahu amalannya. Kalau ibu gak ingin menjadi orang pelupa, terhindar dari penyakit pikun, dari penyakit lupa, saya kasih amalannya, Bu. Nah, ini biasanya suka dibaca sama penghulu-penghulu, ya. Amil-amil biasanya tuh suka membaca. Kalau ada yang meninggal, diusap wajahnya, dibacain doa sholawat Nabi itu. Apa sholawatnya? Bismillahirrahmanirrahim Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang belum meninggal, yang mayit yang sudah meninggal, misalnya kita bacakan itu sholawat Bismillahirrahmanirrahim Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, diusapkan kepada wajahnya, maka insya Allah mayit tersebut, jenazah tersebut tidak akan disantap oleh cacing-cacing tanah. Mau begitu, Bu? Jadi mau bertahun-tahun kita udah wafat misalnya di dalam kubur, dipendam kita di dalam kubur, tapi insya Allah dengan izinnya, dengan karomahnya, dengan keistimewaannya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dijaga jenazah kita nanti ketika di dalam kubur. Amin ya Rabbal. Bisa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca setiap habis sholat 3 kali. Tiupkan kepada tangan kita, usapkan ke wajah kita. Ibu ya, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit pikun, penyakit sering lupa. Satu, catat, Bu, amalannya dong dari saya yang ada. Bu, kalau kita, ini saya kasih amalan. Kalau kita pengen seperti punya pohon duit di depan rumah, maka amalannya juga tidak lain dan tidak bukan adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sholawatnya, Ustaz? Bu, sholawat itu sebenarnya udah sering kita baca, tapi istiqomah nggak kita bacanya. Benar kan? Maka kita pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad tadi. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, tenangkan dulu dengan salawat. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam, senangkan dulu hatinya. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomahlah bersolawat kepada. Kalau kita pengen bertemu Nabi nanti di surga juga harus banyakin solawat. Kalau kita pengen punya seperti pohon duit di depan rumah, maksudnya apa, Ustaz? Pengen punya seperti punya pohon duit di depan rumah. Setiap ibu ada kebutuhan untuk bayaran anak sekolah, ada. Setiap ibu ingin beli seragam, ada. Setiap ibu ingin beli kebutuhan rumah tangga, ada. Apapun kita punya kebutuhan, punya urusan, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah dengan barakahnya sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa sholawatnya? Amalkan, Bu, kalau mau diamalkan. Ya, sholawatnya dibaca setelah sholat isya. Ya, Bu ya. Kapan, Bu? Dibaca habis sholat isya, bacanya 400. Berapa, Bu? 400 kali bacanya habis sholat isya. Istiqomahkan
Senangkan hati kita untuk bersolawat. Saya kadang-kadang ada tugas imam di Masjid Hikmah Lotte Margin Taro. Dari situ saya habis sholat isya-nya pulang ke pondok. Kemudian di perjalanan sambil bawa tasbih saya biasanya kemudian kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sholawatnya? Bu, sangat pendek sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu, pendek gak? Hafal gak? Langsung hafal kita. Saya ijazahkan di sini, insya Allah ibu yang mengamalkan sholawat itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Yang penting istiqomah. Bacanya setelah sholat isya 400 kali. Enggak harus habis sholat isya langsung, enggak. Misalnya kita sambil nyiapin makan untuk suami dan istri, bu, baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Insya Allah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang zaman modern ada tasbih digital, bu, ya. Ada bisa dipakai di mana-mana di jalan sambil bawa motor. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Insya Allah kita akan seperti punya pohon duri di depan rumah. Akan dimudahkan kita oleh Allah dalam segala urusan. Wah, silakan diamalin, bu. Ya, mudah-mudahan sholawat ini membawa keberkahan untuk kita semua. Lalu bagaimana hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, bu? Tadi dikatakan bahwa akhlak yang paling terpuji yaitu akhlak daripada Nabi Muhammad. Maka kita harus meneladani akhlak daripada Nabi Muhammad di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Nabi menyariatkan, contoh misalnya Nabi menyariatkan kepada kita, Islam menyariatkan kepada kita, kepada kaum muslimin wal muslimat, kaum ibu-ibu terutama. Kita disuruh sama Nabi, ibu-ibu suruh memakai hijab menutup aurat. Ya, itu syariat daripada Nabi Muhammad. Jangan gini, mah kadang-kadang baru pakai hijab kalau mau pengajian. Nyapu di depan rumah ada tetangga, ada anak muda yang lagi ngontrak. Kita rambut diurai-urai kadang-kadang, benar gak? Banyak gak begitu? Nah, ini syariat daripada Nabi Muhammad SAW. Maka harus kita teladani perintah dari Nabi Muhammad. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran, kita disuruh untuk memakai hijab yang perempuannya dijulurkan sampai ke bawah. Ya, benar gak? Itu perintah dari Nabi Muhammad. Jangan kadang-kadang pakai kerudung sekarang, tapi celananya UNC, celananya pensil dan pendek, benar gak? Saya Umi kadang-kadang dari pondok ke sini ke Bintaro di motor jalan. Itu di jalan ibu-ibu, saya bilang ya, saya katakan zaman sekarang lebih mahalan paha ayam daripada paha ayam. Anak-anak muda zaman sekarang hidup pahanya mending, kalau mulus mah banyak pakunya. Ya. Bekas kalau lagi mondok dia kan budukan gitu ya kadang-kadang. Ya, gorengan gitu. Mending kalau mulus mabuk, ya Allah banyak pakunya. Lihat ini, gratis tis. Secara tidak langsung itu diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan. Benar nggak? Dosa gak kita kira-kira? Dosa. Maka pesan saya dari acara Maulid ini untuk ibu-ibu yang punya anak perempuan, jaga dengan baik. Suruh mereka untuk menutup auratnya. Ya bu ya, suruh untuk menutup aurat. Kenapa bu? Karena sehelai rambut wanita terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, maka dia akan direndam oleh Allah di dalam neraka sebanyak 70.000 tahun bu. Sakit gak kira-kira? Sakitnya di mana bu? Di sini. Dan
sakitnya nanti kita ketika berada di dalam neraka. Maka benar ada nyanyian syair lagu. Zaman sekarang banyak wanita, benar gak? Merias diri bagai telanjang, dengan senang hati pamerkan badan. Katanya itu oh sudah dia, katanya itu oh sudah biasa. Banyak di zaman sekarang wanita-wanita berhias diri bagaikan telanjang. Katanya itu sudah dengan senang hati dipamerkan badannya. Nih gue cantik. Mending anak perawan kadang nenek-nenek main TikTok kan. Sekarang nenek-nenek main Facebook kan. Ya. Walaupun di surga mah nanti gak ada nenek-nenek. Karena ibu yang udah sepuh pun nanti ketika masuk surga itu akan berubah lagi menjadi muda. Alhamdulillah. Dan nanti bapak kita nih yang laki-laki akan mendapatkan 72 bidadari, Pak. Wih, hebat gak? Yang bidadari itu gak pernah janda bolong ya. Yang muda terus, perawan terus selamanya. Ya, nanti bidadari surga. Terus bagaimana saya Pak Ustadz dengan ibu-ibu? Ibu-ibu nih, Abi, ini uminya Abi nanti menjadi ratunya bidadari. Ibu-ibu yang ada di dunia ini untuk suami-suaminya, kalau ibu-ibunya solehah semua, nanti akan menjadi ratunya bidadari. Insya Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Maka pesan saya untuk ibu-ibu semua, kalau punya anak perempuan maka pakaikan mereka yang rapi, tutup aurat. Karena membuka aurat sangatlah berdosa. Membuka aurat itu sangat berdosa. Ibu, berkaitan dengan menutup aurat ini, Ibu, ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu Nabi diajak untuk melihat pemandangan yang ada di surga. Kemudian setelah puas Nabi, maka diajak lagi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk melihat pemandangan yang ada di neraka. Nabi diajak jalan-jalan melihat dari neraka pertama sampai ke neraka ke-7. Nah, sampai Nabi ke neraka tingkat ke-5. Di neraka tingkat ke-5, neraka Sakor itu namanya. Banyak juga orang disiksa karena suka berbuat zina. Membuka aurat zina apa enggak, Bu? Maka harus dijaga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apabila di suatu kampung ada yang berbuat zina, satu rumah berbuat zina, itu kebagian dosanya bukan hanya yang satu rumah itu, Bu. Bukan hanya yang satu rumah itu, tapi keterangannya adalah ketika ada yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, yang kebagian dosanya itu hampir sekampung. Bagaimana tidak? Katanya 40 rumah ke depan itu yang kebagian dosanya. 40 rumah ke belakang rumah kita. Semuanya lagi berarti 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri kebagian dosanya. Kan jelek nanti ada ustadz meninggal dunia karena ajab. Jelek kan? Gara-gara ajab ada anak-anak ibu bapak misalnya gara-gara berbuat zina. Maka harus dijaga, tutup aurat dengan di neraka tingkat ke-5 ini. Banyak sekali ibu, mereka para pelacur, mereka yang sudah punya suami tapi selingkuh dengan suami orang lain, mereka yang udah punya istri tapi selingkuh dengan istri orang lain, maka nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka tingkat ke-5. Yang neraka tingkat ke-5 ini sangat mengerikan, ibu. Sangat mengerikan.
Turun lagi Nabi ke neraka tingkat ke-6 deh, ya. Hati-hati nih. Bagi siapa yang suka mencuri? Ada yang suka mencuri di sini? Jangan suka maling ya, deh ya. Yang suka mencuri barang orang, ya. Yang suka mencuri barang orang lain nanti di neraka tingkat ke-6. Di neraka tingkat ke-6 namanya neraka jahim. Tangan dipotong, diancang-ancang bagaikan sayur kacang panjang. Bu, punya kacang, Bu? Pendek apa panjang? Pernah sayur kacang panjang, Bu? Itu nanti tangan kita deh, anak-anak santri ini. Tangan kita nanti dipotong, diancang-ancang bagaikan sayur kacang panjang. Dipotong lagi tangan kita nanti, nyambung lagi, dipotong lagi, nyambung lagi, dipotong lagi. Lalu kata Nabi, heran, ya Jibril, siapa itu yang dipotong tangannya? Udah dipotong nyambung lagi, menjerit kesakitan mereka. Lalu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mereka yang dipotong tangannya di neraka tingkat ke-6 itu, yaitu mereka yang ketika di dunianya suka mencuri barang orang, suka korupsi. Para koruptor nanti di neraka tingkat ke-6, yang suka mencuri di neraka tingkat ke-6. Juga untuk adik-adik nih, ya. Neng, dong, ya. Yang ke-7, turun lagi Nabi ke neraka tingkat ke-7. Ibu, Nabi melihat di neraka tingkat ke-7 ada orang yang dikejar-kejar oleh pakaian api neraka. Dikejar-kejar, dibakar tubuhnya sampai melepuh. Dibakar tubuhnya sampai melepuh. Siapa mereka? Ya Jibril yang dibakar tubuhnya sampai melepuh. Ternyata kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mereka yang dibakar tubuhnya, disiksa di dalam neraka tingkat ke-7 ini, yaitu mereka anak-anak yang durhaka kepada ayah dan ibu. Kepada ibu dan ayah. Di neraka tingkat ke-7 namanya neraka hawiyah. Tubuh dibakar sampai melepuh karena durhaka pada ibu dan ayah. Siapa? Ayah. Maka dek, cinta gak sama ibumu? Cinta gak sama ayahmu? Jangan jadi anak yang durhaka. Maka ibu, pesan buat ibu-ibu, doakan anak-anak kita biar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan ya. Karena perintah Nabi untuk menghormati ibu kita. Ya deh ya, sayang sama ibu ya, sayang sama ayah ya, sayang. Doakan, jangan membuat hati ibu kita kecewa. Karena tidak ada orang yang sukses kalau dia tidak berbakti kepada orang. Banyak orang yang sukses jadi apapun segala kebutuhannya terpenuhi oleh Allah, kehidupannya dimudahkan oleh Allah karena dia bakti kepada ibunya. Ingat Alqamah, orang yang sangat rajin beribadah, bahkan di setiap sholat 5 waktunya selalu bermakmum kepada baginda Rasulullah SAW. Bayangin Bu, Alqamah selalu bermakmum kepada Nabi Muhammad di dalam setiap sholatnya. Mungkin kita anggap dia baik, tapi apa yang terjadi ketika menjelang sakaratul maut, Alqamah mendapatkan siksaan yang begitu dahsyatnya. Kenapa? Karena Alqamah pernah menyakiti hati ibu. Bahkan di dalam sejarah tidak diterima oleh kuburan, oleh tanah. Bahkan tadinya sama Nabi ketika ada yang mengadu kepada Nabi Muhammad, itu mayitnya Alqamah ketika meninggal dunia itu mau dibakar sama Rasul. Kenapa dia? Karena durhaka kepada orang. Kata Roma Irama, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayang. Ya tong ya, ibu kita yang melahirkan. Benar gak? Ibu kaulah manusia yang mulia, derajat
kamu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi, melahirkan lagi, melahirkan lagi. Berapa anaknya? Karena ini anaknya kembar, 7 kali melahirkan 14. Ya. Begitu dong, ibu-ibumu nih yang melahirkan kita, maka kita harus cinta kepada ibu, harus cinta kepada ayah. Tuh pesannya Aswara itu aja buat anak-anak. Jadilah anak-anak yang baik, yang soleh dan karena anak yang soleh dan soleha itu diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ya, jadi ibu yang punya anak perempuan, suruh mereka menutup auratnya pakai kerudung. Ini mabuk kadang-kadang yang pakai nikob, yang pakai cadar dibilang ninja. Diolok-olok, diledek-ledekin. Benar-benar. Iya, kadang-kadang begitu anak zaman sekarang kalau tidak kita kasih tahu kepada mereka bahwa berhijab itu. Ya, kalau memang ibu saya mah Ustaz, belum sanggup untuk bernikob mah, belum sanggup untuk bercadar mah, minimal menjulurkan ini kerudung kita, hijab kita sampai menutup dada kita. Benar gak Bu? Ya. Jadi tadi nyanyian itu udah viral itu sebenarnya. Zaman sekarang banyak wanita merias diri bagai telanjang, benar gak? Banyak sekarang begitu. Kadang-kadang saya di jalan begini bukan melihat, nggak dilihat. Udah kelihatan depan mata, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Kadang-kadang begitu kan. Saya jalan ke BSD, biasanya BSD Bintaro sama istri berdua. Supaya kacamata, makanya saya pakai kacamata nih Bu. Ini bukan apa-apa, suruh menutup nih mata saya. Gitu. Kalau pakai kacamata kan nggak terlalu melihat, beri. Kadang-kadang Bu, saya pakai kacamata ditumpuk juga sama istri saya. Itu ada di situ yang kamu lihat ya? Enggak, mana lewat aja. Ya, ada begitu. Saya suka dijewer telinga nih kalau ada yang seksi. Jangan. Saya kalau ditutup mata saya sama istri, misalnya bawa motor nyenggol, belok kiri belok kanan, nanti lama-lama akan terjun. Nanti kita masuk ke solokan, benar nggak? Iya. Begitu. Dan kita, hidup kita tanpa iman, begitu. Ibarat mobil yang tak bersetir, ibarat handphone yang tak berkuota. Benar nggak? Handphone kita nih, kalau nggak ada kuotanya nggak bisa ngeliat ceramah suara di YouTube. Handphone kita, kalau nggak ada kuotanya nggak bisa ngabarin anak yang lagi pondok. Benar nggak? Tapi kalau handphone kita ada kuotanya, ada internetnya, pengen lihat ceramah Ustaz Abu Somad ada di internet. Benar nggak? Pengen melihat ceramahnya Mama Dede, nggak harus lihat-lihat di TV sekarang. Di handphone cari Mama Dede, di handphone cari Ustaz Yokopi misalnya. Ya. Pengen lihat ayam lagi telanjang di hati kita. Bu ya, maka Bu, ini handphone cucunya Dajjal. Ya, handphone ini cucunya Dajjal. Nah, biarin anak kecil makan begitu banyak. Dia main-main sebenarnya sambil dengerin gitu. Bu, nih handphone, punya handphone Bu. Coba lihat angkat tangan, handphonenya angkat semua. Punya handphone. Ini cucunya Dajjal. Dajjal itu punya matanya buta satu doang. Ini handphone ada matanya satu. Di Dajjal, di jidatnya Dajjal, kalau kita orang beriman bisa ngebaca nanti ketika muncul Dajjal kafir. Ini di handphone ada Oppo, BlackBerry, Nokia, Vivo, bener nggak? Di sini bacanya. Tuh, cucunya Dajjal. Di Dajjal itu kanan kirinya surga neraka. Jadi kita bisa nanti dibawa sama ke surga, bisa dibawa dijanjikan neraka, dijanjikan surga kita, tapi ternyata dibawa ke neraka sama Dajjal. Maka hati-hati tuh, di akhir zaman nanti penghuninya, pengikutnya Dajjal nanti kebanyakan wanita. Maka wanita terbagi menjadi 3 bagian. Ada wanita suasana, ada wanita singgasana, dan ada wanita pembawa itu tinggal pilih yang mana. Tapi di sini mah insya Allah wanita-wanitanya ini wanita singgasana semua. Wanitanya suasana semua. Kenapa?
pakai hijab yang rapi, benar kan? Ya. Keluar rumah pakai hijab, di perjalanan naik motor pakai hijab, ya. Dan anak-anak ibu juga insya Allah yang perempuan menjadi wanita-wanita suasana dan wanita singgah, dan jangan menjadi wanita pembawa bencana. Siapa wanita pembawa bencana? Tuh yang digensi, ya, yang celananya pendek, yang punya anak bayinya dipakai sama dia, ya, pakaiannya begitu, ya, model sekarang, benar. Nah, hati-hati kita dengan mengikuti model, ya, karena itu pengaruh-pengaruh dari barat sekarang, ya. Anak-anak kita banyak mengidolakan orang-orang luar non Islam, orang Korea, Jimin, benar ya. Kenal anak-anak kan orang Korea. Bisa tanya, siapa ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Ulangi yuk sama-sama. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Lip kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka. salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Alhamdulillah. Maka harus kenal kita sama Nabi Muhammad, gitu ya. Nabi Muhammad diceritakan dalam kitab As-Samailul Muhammadiyah bab 1 diterangkan bagaimana tubuh Nabi Muhammad. Bu, pernah ketemu Nabi dalam mimpi? Bu, pengen ketemu Nabi dalam mimpi, pengen? Kalau kita pengen ketemu dengan Nabi dalam mimpi kita, maka perbanyak membaca salawat ibu Nabi Muhammad. Dikatakan dalam kitab As-Samailul Muhammadiyah, Nabi Muhammad itu tubuhnya, bentuk tubuhnya Nabi Muhammad tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Nabi itu tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Berarti tubuhnya Nabi Muhammad sedang-sedang. Tingginya Nabi lebih tinggi daripada yang pendek, lebih pendek daripada yang tinggi. Artinya Nabi kita sedang-sedang. Nabi pakaiannya, Bu, lebih suka pakaian gamis, ya, gamisnya yang warna putih. Dan Nabi pernah juga memakai pakaian gamis warna merah. Maka tidak ada manusia yang paling tampan yang pernah kulihat dari para sahabat selain daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suara pakai gamis merah di jubah merah, tidak kalah, ya pasti kalah dengan kegantengannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf yang kita kenal adalah Nabi yang paling ganteng, benar nggak? Yang kita kenal Nabi yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf lewat, Bu, itu umatnya Nabi Yusuf yang wanita-wanitanya ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, Bu, yang lagi ngegores, motong-motongin sayuran, tergores tangannya, gak sakit mereka. Kenapa? Saking tampannya daripada Nabi Yusuf alaihi. Dan ternyata, Bu, ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itu baru setengahnya, baru sebagian kecilnya daripada ketampanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suka pakai celak mata. Bu, pakai celak mata gak ibu? Kalau ibu pakai celak mata itu sunnah daripada Nabi Muhammad. Tapi
Ya. Pakai celak matanya bukan rekodangan doang. Apanya? Bukan mau ke pengajian doang, pakai celak matanya nanti apabila mau tidur. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali olesin. Itu Bu, fungsinya, manfaatnya ketika kita mengikuti sunnah daripada Nabi Muhammad, maka ini mata kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya? Maka pakai, karena Nabi itu ketika lahir sudah seperti orang yang sudah dipakai celak mata. Ya, kalau bahasa Sunda mah kata bahasa Inggrisnya mah kayak nyipakan. Ada orang Sunda video? Bisa Sunda Bu? Makanya Nabi Muhammad itu Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Nabi yang paling agung, yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Agung. Tapi kita apa saja? Udah jam 11 apa belum? 5 menit lagi. Lanjut ya Bu ya. Ya, sebenarnya mah Habib ceramah mah ya mau lama mau sebentar amplop mas kamu udah keren. Tapi jangan dipikirin Nabi ya. Tapi yang penting diusahain. Bohong ya Bu Nabi ya. Ini ya saya mau bercanda. Jangan dianggap main-main ya Bu ya. Beneran dong. Baik Ibu. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa, dan buah-buahan yang paling disukai oleh Nabi Bu, ada semangka di sini ada. Buah semangka di buah pisang ini kan buah-buahan surga. Ada di surga ini buah pisang. Buah semangka, buah-buahan yang paling disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau jalan Bu, menunduk, banyak menunduknya daripada kita sekarang menusukkan dada. Yang orang kaya kan begitu barangkali. Ada orang kaya di sini. Jangan tersinggung orang kaya. Orang kaya jalan di gua sambil ngeliatin gelang gue nih. Ini kalau gua nih emas 25 gram. Baik. Kadang begitu ya. Tapi ingat kata Roma Irama, yang miskin jangan bersedih, dan jangan sesali diri. Yang kaya jangan labah, dan jangan busukkan dada. Kenapa? Derajat manusia di sisi Allah bukan karena harta, tapi derajat manusia di sisi Allah karena takwa. Doain ini musola takwa biar menjadi musola yang nanti besar. Bahkan bisa jadi masjid dan ini insya Allah. Kalau ada dananya insya Allah Bu ya, ada donaturnya ini bisa luas lagi ya. Tapi seperti Ibu tadi Umi sampaikan, walaupun ini agak sempit, tapi kalau nanti kita luas insya Allah akan terasa lega. Benar ya? Ini sempit, tapi kalau kita ajak baca ayat-ayat Al-Quran, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini tempat akan luas. Ibu tahu lautan luas kan? Kalau luas lautan, walaupun itu di lautan ada bangkai tikus, ada bangkai binatang, ada bangkai manusia sekalipun, karena luas itu lautan gak ada najis, benar gak? Kenapa? Karena luas. Nah, hati kita harus diluaskan. Bagaimana cara meluaskan hati kita Bu? Bu, saya kasih tahu amalannya. Habis sholat ya Bu ya. Habis sholat 5 waktu, suka sholat Ibu? Suka. Tapi insya Allah ini at-taqwa rajin sholat. Insya Allah ahli-ahli sholat semua. Dan ibu bapak kalau pengen punya anak-anak yang ahli sholat, yang rajin beribadah, baca doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul. Biar anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan biar hati kita luas Bu ya, karena sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau hatinya sempit akan sempit. Ini dunia yang begitu luasnya terasa sempit ya. Tapi kalau kita hatinya luas, maka insya Allah dunia yang sempit terasa menjadi luas. Baca setiap habis sholat surat Al-Insyirah. Paham Bu? Kenal Bu? Apal Bu? Surat Al-Insyirah. Apal ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladhi
wa rafa'na. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al fa idza faragh wa ila inna ma'al usri yusra. Setiap kemudahan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita. Maka baca tuh minimal 1 kali atau 3 kali. Pegang dada sebelah kiri, perut sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Mbah Kiai Haji Maimun Bayu mengajarkan kepada kita ibu, kalau sholat qobliyah subuh, ya sholat fajar sebelum sholat subuh 2 rakaat, kita laksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Bacanya yang pertama, rakaat pertama baca alam nasr, rakaat kedua baca alam tar atau alfil, ya bisa ya. Nah, insya Allah orang yang mengamalkan itu sholat, bahkan sholat qobliyah subuh itu sholat sebelum waktu subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan segi. Bahkan ketika kita baca alam nasr, baca alam taroh, ya, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah. Dimanapun dalam perjalanan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Caranya kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Dan yang terakhir itu, yang terakhir banyak di kita biasanya terserang penyakit jantung, benar kan? Banyak terserang penyakit paru-paru, benar kan? Bu, saya kasih tahu ke ibu-ibu semua, kalau kita tidak ingin terserang penyakit jantung dan penyakit paru-paru, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Ketika masuk ke kamar mandi, bu, kaki mana dulu? Kiri dulu. Kenapa kaki kiri? Karena kaki kiri ini langsung tembus ke hati, ke jantung kita. Ya. Ini kita mengikuti. Maka kalau kita mengikuti sunnah Nabi, ketika mau masuk kamar mandi aja kita mengikuti sunnah Nabi, insya Allah disehatkan. Jadi masuk ini kaki kiri, ketika keluarnya kaki. Kenapa kaki kanan yang dulu harus dikeluarkan? Karena kaki kanan ini kaitannya dengan paru-paru kita. Insya Allah dengan mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan diberikan kesehatan. Yang sehat itu ikuti sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mah makannya sedikit, kita mah dikit-dikit mah. Nabi Muhammad mah tidurnya sedikit, kita mah dikit-dikit. Benar gak? Mitos atau fakta? Fakta ya. Nabi Muhammad sedikit makan, kita mah sedikit-sedikit. Nabi Muhammad tidurnya sedikit, kita mah sedikit-sedikit tidur. Benar gak? Banyak tidurnya kita. Maka kadang-kadang subuh kesiangan, zuhur, asar, maghrib, malam, isya nonton TV. Kadang-kadang isanya nonton TV ya. Ibu-ibu sama bapak-bapak berebut remote sama anak-anaknya. Bapaknya pengen nonton bola, anaknya pengen nonton TV. Ibunya pengen beli film Indosiar sinetron. Ku menangis membayangkan betapa. Begitu kan? Siapa yang suka nangis? Si Nadine ya. Ustaz tadi suka nonton TV. Enggak, saya mah cuma ngelirik doang 2 jam. Baik, ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan nggak pengen banyak-banyak ngomong, tapi karena udah jam 11, ya, kalau udah lewat 1 jam biasanya lembur saya. Ya, gitu. Jadi mungkin sampai di sini saja, Umi, Abi. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya. Ilmunya, Bu, silahkan diamalkan. Kalau yang sudah dicatat atau di video, silahkan diamalkan. Saya ijazahkan untuk ibu-ibu semua yang hadir di sini. Ya, amalan salawat-salawatnya, zikir-zikirnya, kita melaksanakan sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan diberkahkan umur kita, diberkahkan rezeki kita, diberkahkan anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Nah, saya habis dari sini nanti Bunda, nanti setelah doa langsung pamit karena mau langsung ke teater. Saya ada jadwal di teater.
sama acara Maulid Nabi juga. Kemudian nanti dari Ciater saya ke Bintaro malamnya, Bunda Uli saya ke Bintaro juga. Jadi hari ini saya full kegiatan full. Sebenarnya juga hari ini saya ada undangan ke Pekalongan, cuma karena udah terlanjur sama Umi untuk dipindah di sini, karena ke Pekalongan saya di cancel. Ada lagi ke Malaysia pun undang sama Ipin Upin saya. Cuma karena Ipin Upinnya juga gak kenal sama saya, jadi saya gak jadi berangkat. Ya, jadi di sana ada negeri Ipin Upin ya. Maka saya minta didoakan untuk acara hari ini, mudah-mudahan saya bisa terisi dengan baik semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita apa habis soalnya. Baik, angkat tangannya, ibu bapak semua, anak-anak kami dengan baik. Kita berdoa untuk majlis musola at-taqwa ini biar diberkahkan oleh Allah. Ibu-ibu semua yang punya niat hajat, semoga Allah berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa ala kulli nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadarati wa walidayya wa amruna kama rabbayani shaghira. Disebutkan nama ibu bapaknya masing-masing, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak. Khususnya Allah. Sebagai rohani yang berjasa di waktu hajatina ya Allah, disebutkan namanya masing-masing. Anak-anaknya boleh disebut ibu. Ibarat di suratul Fatihah dan suratul Fatihah di buku suratul Fatihah. Wabisakatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah syairillah bilahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhiri wa barik wa sallim ala Allahu ta'ala sahabat Rasulillah wa ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ni'mat wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalatu ala nabi wa habibi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi irhamna wa la taqra ila billahil aliyyil azim. Tawil umri wa sayyi hajatina ya Allah. Jamaah majlis at-taqwa wa fi hajatina ya Allah, wa fi hajatina ya Allah wa sallallahu wa sallam habibina sa'asma'in. Allahumma ya Allah ya fatahu kita lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal salamah, abwabal hikmah, abwabal jannah, abwabal maghfirah, abwabal rahmah, abwabal rizqah, abwabal hidayah, abwabal inayah, abwabal karamah, abwabal istiqamah, abwabal nurah, abwabal sa'adah, abwabal sakinah, mawadah wa rahmah. Ya fatahu inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha hadza musallah at-taqwa ma'muran bin nur wal huda war rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kasratil jamaah wa kasratil jamaah wa kasratil jamaah wa salamin wal azzaq wal istiqamah wa bihati wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bil qabul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suku muda di Semarang, Surabaya, saya minta pamit sekarang, ada umur panjang kita berjumpa kalau diundang lagi. Kalau kita bisa berjumpa lagi,
Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.